Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat bab 18 ayat yang pertama, yaitu dengan tajuk ini Taman Eden berbanding dengan Taman Getsemani. Mari kita baca satu ayat ini dalam Yohanes bab 18 ayat yang pertama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bab 18, Yesus telah membawa murid-muridnya masuk ke dalam taman Getsemani. Disitulah Yesus akan ditangkap, yaitu apabila Yudas datang dengan suatu kumpulan besar tentera dan penjaga-penjaga bait suci Allah. Mari kita lihat soalan edisi ini. Apa bezanya Adam yang masuk Taman Eden dengan Yesus yang masuk Taman Getsemani? Adam masuk ke dalam Taman Eden dalam dunia yang paling sempurna, bebas dari dosa. Yesus pula masuk ke dalam Taman Getsemani dalam dunia yang penuh berdosa dan jahat. Nah, di Eden, Adam tunduk kepada kelemahan dagingnya dan dia jatuh ke dalam pencobaan. Di Getsemani, walaupun Yesus lemah, dia tetap bertahan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, seterusnya di Eden, Adam dan Hawa bercakap dengan iblis dan diperdayakan oleh iblis. Di Getsemani pula, Yesus bercakap dengan Tuhan dalam doa. Amin. Bercakap dengan Tuhan. Ada dicatat dalam Matius 26 ayat 36. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ya saudara, kunci untuk melepaskan diri dari godaan-godaan duniawi adalah dengan berfokus kepada Tuhan dan berada dalam keadaan berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kita mendekatkan diri lebih kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Paulus berkata dalam Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Dan Yakobus juga mengatakan hal yang sama dalam Yakobus 4 ayat 7. Kerana itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara perhatikan di sini ya. Iblis, ya kita boleh lawan iblis dan iblis itu akan lari daripada kita. Yaitu dengan kita pertama-tama tunduk kepada Allah. Dan lepas itu ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Haleluya. Jadi semakin kita mendekati Tuhan, semakin kita akan bertambah lebih kuat dan dapat lawan iblis. Dan iblis harus lari. Haleluya. Inilah yang harus kita usahakan. Kerohanian hidup kita yang lebih mendekati Tuhan. Saudara, inilah yang paling asas, yang paling basic. Yaitu kita kukuhkan dulu dasar kita dengan hidup yang lebih dekat kepada Allah. Ya saudara, teguhkan
kuatkan, ya, kukuhkan dasar kita dulu dengan membangunkan perhubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan iblis akan lari. Haleluya. Seterusnya di Eden, Adam dikalahkan dan jatuh ke dalam dosa. Di Getsemani pula Yesus mengalahkan godaannya untuk dilepaskan dari penderitaan. Yesus tahu dia akan melalui banyak penderitaan. Yesus berkata dalam ayat 11 bab ini, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah, inilah cawan penderitaan, cawan penghakiman dan kemurkaan Allah yang harus ditanggung Yesus sebagai pengganti manusia. Di Eden, Adam gagal menurut perintah Tuhan untuk jangan makan buah larangan. Di Getsemani pula, Yesus mentaati kehendak Tuhan dan berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin. Di Eden, Adam ambil buah larangan yang dilarang Tuhan. Di Getsemani, Yesus ambil cawan dari Bapa, yaitu cawan kemurkaan yang akan menimpa Yesus. Yesus harus menterbalikkan kesalahan dan pelanggaran dosa Adam. Manusia yang berdosa, tapi Yesus yang menanggung dosa manusia. Nah, kita mungkin akan tanya, kenapa? Kenapa Yesus harus tanggung dosa manusia? Kenapa? Jawabannya, dari mula lagi, manusia tidak sempurna. Bagaimana manusia yang tidak sempurna dapat selamatkan diri? Tidak dapat. Sebab manusia memang tidak sempurna dari awal. Itulah sebabnya Yesus yang sempurna harus datang untuk menyelamatkan dan menyempurnakan manusia yang tidak sempurna itu. Amin. Yang seterusnya di Eden. Ketidaktaatan Adam telah menyebabkan semua manusia berdosa dan kematian telah menjalar kepada semua orang. Di Getsemani pula, ketaatan Yesus akan membawa keselamatan dan hidup kekal kepada semua orang yang percaya. Amin. Nah, dalam Yohanes bab 18 ayat 9 berkata, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Yesus membawa hidup yang kekal kepada semua orang. Dan lihat juga dalam Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Nah, seterusnya di Eden, Adam harus sembunyi dari Tuhan dalam ketakutan dan kesalahan. Di Getsemani, Yesus menampilkan diri kepada orang ramai dan musuh-musuhnya dengan penuh keberanian, dan Yesus itu sempurna tanpa dosa. Haleluya. Seterusnya, di Eden, pelanggaran Adam menyebabkan dia dihalau keluar. Dihalau keluar dari Taman Eden dan dia hilang kuasa dan tempat. Di Getsemani pula, perbuatan Yesus yang benar akan memulihkan manusia, memulihkan kedudukan dan kuasa manusia, sehingga memberi harapan kepada hidup yang baru dan kekal. Dan karena itu, Petrus juga dapat berseru dan berkata dalam 1 Petrus bab yang pertama ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kita harapan.
harapan kepada keselamatan yang nyata dan pasti, keselamatan yang terjamin. Alkitab memberikan janji-janji keselamatan yang begitu jelas. Janji-janji keselamatan yang begitu pasti dan terjamin. Keselamatan ini, saudara, diusahakan dan dikerjakan oleh Yesus untuk semua manusia. Bukan manusia yang lakukan untuk Tuhan, tetapi Tuhan yang lakukan untuk manusia, untuk selamatkan manusia. Ya, kenapa? Sebab manusia tidak dapat mengusahakan jalan balik kepada Tuhan. Sebab seperti mana yang kita sudah perhatikan dan sudah dijelaskan sebelum ini, manusia dari mula lagi tidak sempurna. Tidak sempurna manusia. Dan manusia telah jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Manusia tidak dapat selamatkan diri dari Tuhan. Dari Tuhan Allah yang kudus. Maka Yesus harus datang sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus datang dari surga sebagai manusia yang sempurna untuk menyelamatkan manusia dan menyempurnakan kita. Amin. Nah, ayat ini dalam Ibrani 10 ayat 14 meringkaskan bagi kita satu pekerjaan Yesus, yaitu pengorbanannya yang dapat selamatkan kita semua manusia yang berdosa. Dalam Ibrani 10:14 berkata begini, sebab oleh satu korban saja, ya satu korban, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Haleluya. Kita dapat diselamatkan dan kita dapat disempurnakan oleh satu korban Yesus. Yesus itu mati, Yesus bangkit, Yesus dapat memberikan kita hidup kekal. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah membuka mata rohani kami untuk melihat keadaan manusia yang tidak sempurna sejak dari mula. Kebenaran-Mu yang menyadarkan kami tidak ada apa-apa yang kami dapat lakukan untuk menghapus dosa kami. Tidak dapat kami selamatkan diri kami. Tidak dapat kami mengubah hidup kami dari dalaman yang jahat dan berdosa. Karena Engkau adalah Allah yang sempurna, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang benar. Keagamaan kami hanya mengingatkan kami bahwa kami harus lebih berusaha. Namun, tidak pasti juga dengan keselamatan dan pengampunan dosa. Kami bersyukur pengorbanan Yesus yang hanya satu kali cukup untuk selamatkan dan sempurnakan kami. Tanpa perlu korban yang berulang-ulang setiap tahun. Tetapi hanya satu korban. Satu korban saja. Korban itulah yang sempurna. Untuk menyempurnakan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kebenaran-Mu yang benar. Kebenaran-Mu yang akan memerdekakan orang yang percaya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.